merupakan pengembangan dari buku panduan stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang anak yang digunakan hingga saat ini secara nasional, yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan diperuntukkan sebagai bahan penilaian perkembangan anak di Indonesia dengan menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP. Pengukuran dalam video ini adalah contoh penting untuk memastikan bahwa perkembangan anak sudah sesuai dengan usianya. Video ini berisi langkah-langkah pengukuran perkembangan anak yang disertai persiapan alat yang digunakan. Formulir KPSP adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk mengetahui perkembangan anak normal atau ada penyimpangan. Jadwal screening atau pemeriksaan KPSP rutin adalah pada umur 3-72 bulan. Cara menggunakan KPSP yaitu dengan menentukan umur anak dari tanggal bulan dan tahun anak lahir. Bila umur anak lebih 16 hari dibulatkan menjadi 1 bulan. Contoh, bayi umur 3 bulan 16 hari dibulatkan menjadi 4 bulan. Bila umur bayi 3 bulan 15 hari, dibulatkan menjadi 3 bulan. Interpretasi hasil KPSP yaitu dengan menghitung jumlah jawaban iya. Poin A, jika jumlah jawaban iya sama dengan 9 atau 10, perkembangan anak sesuai dengan tahapan perkembangan. Poin B, jika jumlah jawaban iya 7 atau 8, perkembangan anak meragukan. Poin C, jika jumlah jawaban iya sama dengan 6 atau kurang, kemungkinan ada penyimpangan. Nah, kopinya. Ya, makasih ya, Ma. Oke. Pak, aku mau cerita, Pak. Ada apa? Jadi gini, Pak. Usia Mesya itu kan udah 18 bulan. Nah, kalau aku baca-baca itu, katanya itu udah bisa ini, Pak. Udah bisa ngomong mama, papa, kayak gitu. Mesya kok belum ya, Pak? Ah, Mama. Nakut-nakutin aja loh. Orang anak baik-baik aja. Ya, tapi katanya kayak gitu. Aku tuh udah cari-cari loh, Pak. Di internet. Iya. Makanya kalau cari informasi itu yang benar, jangan asal klik. Ya, terus gimana, Pak? Ini, ada channel YouTube yang bagus banget. Namanya Iya, Pak. Sahabat Ibu dan Anak. Oh. Di dalam video ini akan dijelaskan bagaimana cara untuk mengetahui perkembangan anak yang baik. Oh, gitu. Di sini juga ada spesialis konsultannya loh. Oh, iya loh, Pak. Iya, beneran. Mana, Pak? Nih lihat. Oh, Iya kan? Pak, ya. Ibu, ini kontrol yang kedua nggih, Bu nggih. Ya. Kemarin kan ini untuk pertumbuhan anak. Nah, ini nanti adik akan saya lakukan pemeriksaan, Bu. Cara menghitung umur balita secara manual adalah dengan cara tanggal pemeriksaan dikurangi tanggal lahir anak. Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2020 dan dikurangi dengan tanggal lahir anak, yaitu 31 Januari 2019. Umur anak sekarang adalah 18 bulan 7 hari, sehingga menggunakan KPSP umur 18 bulan. Nah, untuk alatnya itu nanti ada kismis, ada bola tenis, sama pupus. Gitu nih. Jadi ini nanti untuk pemeriksaan tumbuh kembang anak. Gitu. Bisa pinjam bukunya, Dek? Nah, pinter. Nah, ini nanti ada yang adik melakukan tindakan sama nanti ada yang saya tanyakan ke ibu nggih. Menilai gerakan halus. Posisi bayi di pangku ibunya atau pengasuh di tepi meja periksa atau duduk di karpet. Letakkan kismis di atas meja dekat anak atau letakkan di karpet dekat anak. Apakah anak dapat mengambil dengan ibu jari dan jari telunjuknya? Menilai gerakan halus.
Posisi bayi di pangku ibunya atau pengasuh di tepi meja pemeriksaan atau duduk di karpet. Kemudian gelindingkan bola tenis ke arah anak. Nilai apakah anak dapat menggelindingkan atau melempar bola kembali kepada Anda. Menilai sosialisasi dan kemandirian. Tanyakan pada ibu atau pengasuh atau praktekkan secara langsung apakah anak dapat bertepuk tangan atau melambe-lambekan tangan tanpa bantuan. Menilai bicara dan bahasa. Tanyakan pada ibu atau pengasuh atau praktekkan secara langsung apakah anak dapat mengatakan papa ketika melihat atau memanggil ayahnya, atau mengatakan mama jika ia melihat atau memanggil mamahnya atau ibunya. Tangi bubuk ya mama. Mama, papa, ngoten. Menilai sosialisasi dan kemandirian. Tanyakan pada ibu atau pengasuh atau praktekkan secara langsung apakah anak dapat menunjukkan apa yang ia inginkan tanpa menangis atau merengek. Nah, ini Bu, ini pertanyaan untuk Ibu gitu. Yeah. Nah, di sini apakah anak dapat menunjukkan apa yang diinginkan tanpa menangis? Misalnya Putane pengen mimik gitu, nggak usah pakai nangis, itu kan sudah bisa. Mboten nate nangis aja. Nate nangis ya. Nangis iki mung nek tiba apa. Nek tiba. Tapi kalau minta apa Mboten nangis nggih. Menilai sosialisasi dan kemandirian. Tanyakan pada ibu atau pengasuh atau dapat praktekkan secara langsung apakah anak dapat minum dari cangkir atau gelasnya sendiri tanpa tumpah. Menilai gerakan kasar. Coba berdirikan anak. Apakah anak dapat berdiri kira-kira 5 detik tanpa berpegangan? Menilai gerakan kasar. Coba berdirikan anak. Apakah anak dapat berdiri kira-kira lebih dari 30 detik tanpa berpegangan? Menilai gerakan kasar. Posisi, coba berdirikan anak. Letakkan kubus di atas lantai. Minta anak untuk memungut. Nilai apakah anak dapat memungut dan berdiri kembali tanpa berpegangan. Menilai gerakan kasar. Posisi, coba berdirikan anak. Minta anak berjalan sepanjang ruangan. Nilai, dapatkah ia berjalan tanpa terhuyung ataupun jatuh?
Bu, niki nggih Bu, saya akan membacakan hasil dari pemeriksaannya. Tadi yang pertama, adik sudah bisa nggih ngambil kismis nggih. Yang kedua, tadi anak sudah bisa menggelindingkan bola. Nggih, sama nggih. Terus tadi juga adik sudah bisa melambaikan tangan, dada-dada. Terus tadi juga sudah bisa mengatakan mama dan papa nggih, mama sama bapak tadi. Terus anak juga sudah bisa menunjukkan tanpa harus menangis. Sama tadi minum ya Bu nggih, buat pinter nggih adiknya. Sama berdiri 5 detik pertama, setelah itu 30 detik, setelah itu jalan muter. Nah, dari hasil seluruh pemeriksaannya adik normal ya Bu ya seluruhnya. Tahap perkembangannya cukup berjalan dengan baik dan normal. Nah, untuk berkunjung lagi, untuk periksa ulang lagi nanti pada saat adik usia 21 bulan atau 3 bulan lagi. Ngeten nggih. Nek Lutfi pinter ya. Lutfi ya. Matur suwun sangat ya Bu.